Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Gesmila Milala dari kelas A dengan NIM 24095110047. Di sini saya akan mengkategori BL ilmu penyakit bakteri dan jamur saya, yang dimana saya mengangkat kasus manajemen klinis leptospirosis akut pada anjing dengan gangguan hati dan ginjal. Nah, adapun latar belakang dari kasus saya ini sendiri, yaitu leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh Leptospira enterorganiz atau bakteri Spirochaeta yang dapat menginfeksi berbagai spesies hewan dan juga manusia. Yang dimana penularan ini itu umumnya terjadi melalui kontak langsung dengan urin hewan terinfeksi ataupun lingkungan yang terkontaminasi. Nah, pada anjing sendiri, leptospirosis ini itu sering menimbulkan gangguan serius pada ginjal dan hati, yang dimana dapat berujung pada kematian jika tidak segera ditangani. Nah, meningkatnya kasus leptospirosis pada hewan peliharaan, terutama di wilayah tropis dan subtropis, itu menuntut perhatian lebih terhadap diagnosis dini dan terapi yang tepat. Adapun masalah yang saya bahas yaitu seekor anjing ras Pomerian jantan berusia 20 tahun dibawa ke klinik dengan keluhan muntah berulang, anoreksia, dan lesu selama 2 hari. Pemeriksaan fisik menunjukkan suhu tubuh itu sekitar 40 derajat Celcius, mukosa mulut tampak ikterik, serta meningkatnya frekuensi buang air kecil. Nah, pada pemeriksaan hematologi itu menunjukkan leukositis, peningkatan endan enzimati. Selanjutnya, pada pemeriksaan biokimia itu mengindikasikan peningkatan kadar BUN dan keratin, yang dimana hal ini menandakan adanya gangguan pada fungsi ginjal. Dan yang terakhir, pada uji MAT itu menunjukkan hasil positif terhadap Serovar Rastoporia interorgans. Nah, kasus ini itu memperlihatkan bahwa leptospirosis akut pada anjing dapat menimbulkan kerusakan organ vital yang parah, terutama hati dan ginjal. Hasil laboratorium yang menunjukkan peningkatan enzim hati dan kadar keratin itu merupakan indikasi kuat adanya gangguan hepatik dan nefrotik akibat infeksi leptospira. Nah, di mana di sini penggunaan kombinasi antibiotik seperti amoxicillin dan doxycycline itu terbukti efektif karena mengajarkan konsistensi eh, membantu menstabilkan kondisi tubuh dan mempercepat pemulihan organ yang rusak. Yang dimana selain pemberian antibiotik, pemantauan klinis dan pemantauan hasil laboratorium secara rutin itu menjadi langkah penting untuk menilai efektivitas pengobatan. Dalam kasus ini, anjing tersebut menunjukkan perbaikan klinis signifikan dalam 5 hari setelah terapi intensif dimulai. Nah, adapun upaya pencegahan juga menjadi kunci penting dalam penanganan kasus ini. Karena leptospirosis ini bersifat zoonosis dan dapat menular ke manusia. Adapun pencegahan yang bisa kita lakukan yaitu melalui vaksinasi, sanitasi lingkungan, dan edukasi kepada pemilik hewan. Baik, adapun kesimpulan dari kasus yang saya angkat, yaitu yang pertama, leptospirosis pada anjing merupakan penyakit infeksi akut yang dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Namun, hal ini dapat diatasi dengan diagnosis cepat dan terapi kombinasi yang tepat. Yang kedua, kombinasi amoxicillin dan dexilin terbukti efektif dalam mengeliminasi leptospira dari dalam tubuh dan mencegah status karier. Yang ketiga, terapi suportif seperti infus cairan, hematoprotektor, dan vitamin itu berperan penting dalam mempercepat proses pemulihan. Dan yang terakhir, yang keempat, pemantauan klinis dan laboratorium secara rutin itu diperlukan untuk memastikan keberhasilan terapi. Nah, adapun saran yang bisa saya berikan dari kasus ini, yaitu yang pertama, pemilik hewan itu perlu melakukan vaksinasi leptospirosis secara berkala, serta menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, dokter hewan harus mewaspadai gejala non-spesifik seperti ikterus, muntah, polaria sebagai indikasi ini awal leptospirosis. Yang ketiga, pemeriksaan biokimia dan uji serologis atau MAT atau PCR
hendaknya dilakukan sedini mungkin untuk menegakkan diagnosis. Yang keempat, diperlukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas jangka panjang kombinasi antibiotik dan terapi suportif dalam mencegah eh, kekambuhan serta status karier kronis pada anjing. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu edukasi masyarakat dan tenaga medis veteriner mengenai bahasa eugenesis leptospirosis perlu terus ditingkatkan untuk mencegah penyebaran lintas spesies. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.